teman-teman, kami dari kelompok 1, sekelompok 2, angkatan ke-49, pelatihan dasar CPNS Pemprov Sumatera Utara tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan tugas kelompok 1, agenda yang pertama, mengenai analisis isu kontemporer yang diampu oleh Bapak Hieronimus Godang, SPD MSI. Adapun anggota kelompok kami yang pertama, Bapak Akadi Wow SPD, kedua Ahmad Syukri Siregar ST, 3 Afrina Dearni Damanik SPD, 4 Alwi Zarula Iya SPD, dan terakhir Ahmad Lukman Harun Gozali SE. Apa itu proxy war? Proxy war atau perang proksi adalah sebuah konfrontasi antar dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan mengurangi risiko konflik langsung yang beresiko pada kehancuran fatal. Adapun isu yang diangkat yaitu yang pertama, tingginya penyebaran berita bohong atau hoax. Yang kedua, kurangnya kepuasan buruh dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law sehingga terjadi demonstrasi massa anarkis. Yang ketiga, tingginya kasus penyalahgunaan narkoba. Analisa kelayakan isu. Isu di atas perlu dilakukan proses analisa kelayakan isu untuk menentukan isu yang mana yang memenuhi syarat untuk dikaji lebih dalam. Adapun proses analisa kelayakan isu ini menggunakan metode APKL, aktual, problematik, kekhalayakan, kelayakan. Aktual artinya isu tersebut benar-benar sedang terjadi dan sedang hangat-hangatnya diperbincangkan di kalangan masyarakat. Problematik artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan solusi permasalahannya. Kekhalayakan artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Kelayakan artinya isu tersebut masuk akal, realistis, logis, dan relevan untuk dicarikan inisiatif pemecahan masalahnya. Berikut adalah tabel metode APKL. Dari tabel ini dapat kita lihat bahwa ketiga isu tersebut memenuhi syarat. Artinya, ketiga isu tersebut merupakan isu yang aktual, problematik, kekhalayakan, menyangkut hajat hidup orang banyak, dan layak, logis, realistis, dan relevan untuk dicarikan inisiatif pemecahan masalahnya. Dan deskripsi isu. 1. Tingginya penyebaran berita bohong atau hoax. Ini disebabkan karena pemerintah belum mempunyai cara melawan penyebaran berita bohong dan lemahnya penegakan hukum untuk para pelaku penyebar berita bohong. Kurangnya pengetahuan dalam membedakan informasi yang benar atau bohong. Dan berita bohong ini bisa menguntungkan pihak-pihak yang terlibat dalam penyebaran berita bohong. Hal lainnya itu dikarenakan masyarakat kurang hati-hati dalam menganalisa berita tanpa mencari tahu kebenarannya dan kurang bijak dalam menggunakan media sosial. Yang paling penting adalah berita bohong ini menjadi wadah bagi para penyebar berita bohong dalam memberikan informasi yang menimbulkan keresahan masyarakat. Identifikasi kedua itu dikarenakan kurangnya kepuasan buruh dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law sehingga terjadi demonstrasi massa anarkis. Ini juga dikarenakan beberapa poin, yaitu pemerintah kurang mensosialisasikan isi Undang-Undang Omnibus Law, kurangnya pengetahuan tentang demonstrasi yang baik dan efektif, menguntungkan investor global dengan kondisi memburuknya ekonomi. Masyarakat tidak sepenuhnya paham isi Undang-Undang Omnibus Law dan beberapa masyarakat ikut demo tanpa tahu isi Undang-Undang Omnibus Law. Dan yang terakhir,
kurangnya informasi mengenai isi Undang-Undang Omnibus Law. Yang ketiga, itu karena tingginya kasus penyalahgunaan narkoba. Poin-poin pentingnya adalah masih lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan narkoba, kurangnya pengetahuan mengenai jenis-jenis narkoba dan bahaya di sekolah dan universitas, dan selalu menguntungkan pihak-pihak yang terkait dalam penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya, masyarakat kurang peduli terhadap perilaku-perilaku mencurigakan dari para pelaku penyalahgunaan narkoba dan kurang memberikan informasi mengenai sanksi bagi para pelaku penyalahgunaan narkoba. Analisis menggunakan metode USG. Setelah ketiga isu dinyatakan memenuhi syarat untuk dikaji, maka harus ditetapkan isu terpilih untuk dianalisa lebih dalam dengan metode USG yang dikombinasikan dengan penilaian skala Likert 1 sampai 5. Metode USG sendiri terdiri dari U, urgensi, yaitu dilihat dari tersedianya waktu mendesak atau tidak masalah tersebut diselesaikan. Untuk S-nya sendiri yaitu seriousness atau tingkat keseriusan dari masalah, itu dengan melihat dampak masalah tersebut terhadap produktivitas kerja, pengaruh terhadap keberhasilan, membahayakan sistem atau tidak. Growth-nya atau tingkat perkembangan masalah itu dengan melihat apakah masalah tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga sulit untuk dicegah. Selanjutnya, adapun analisis isu dengan menggunakan metode USG. Yang pertama, isu tingginya penyebaran berita bohong atau hoax. Setelah melakukan metode USG, total skornya ada 13. Isu yang kedua itu kurangnya kepuasan buruh dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law sehingga terjadinya demonstrasi massa anarkis dengan total skor sebanyak 9. Yang ketiga, tingginya kasus penyalahgunaan narkoba dengan total skor 8. Dari penggunaan metode USG tersebut, maka isu yang menjadi core isu adalah tingginya penyebaran berita bohong atau hoax, di mana total skornya adalah 13. Untuk menganalisis core isu, kita bisa menggunakan diagram fishbone. Jadi, adapun penyebab tingginya penyebaran berita bohong atau hoax dengan menggunakan diagram fishbone itu, yang pertama kita bisa melihat dari material, metode, main, dan mesin. Dari material sendiri, itu ada kurangnya media yang terpercaya. Yang kedua, kurangnya edukasi dari sumber terpercaya. Selanjutnya, kurangnya sosialisasi. Selanjutnya, dari metode yang digunakan, kurangnya kebijakan pemerintah, minimnya akses pelaporan dan keterbukaan, dan kurang cepatnya menangani pelaporan atau pengaduan. Dari segi main atau manusia itu sendiri, yang pertama kurangnya literatur, kurangnya minat baca, mudah menghasut, mudah terprovokasi atau berprasangka buruk, dan mengikuti tren. Untuk mesinnya itu penggunaan teknologi yang tanpa batas. Selanjutnya, penggunaan smartphone di kalangan anak sekolah dan remaja. Maka dari analisis isu yang berdasarkan diagram fishbone ini, maka isu yang diangkat adalah tingginya penyebaran berita hoax. Akibat menggiring opini publik ke arah informasi bohong yang dibuat seolah-olah benar, menimbulkan pertikaian dan perselisihan serta mengusik perdamaian. Menjadi sulit mempercayai informasi yang benar, memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Negara bisa dijajah secara tidak langsung. Alternatif penyelesaian atau kegiatan kreatif. Edukasi dan promosi tentang bahaya penyebaran berita hoax. Edukasi tentang cara menganalisa dan berpikir kritis dalam menelaah informasi yang diterima. Lakukan pembimbingan
dan pengawasan dalam penggunaan media sosial. Demikianlah pemaparan kami mengenai analisis isu kontemporer, yaitu proxy war. Sekian dan terima kasih.